Dengan kabar pertarungan trilogi bersejarah kelas berat ringan yang tak kunjung jelas, kini isu pertarungan yang tak kalah menarik semakin menguat. Dua petarung yang tak kenal takut, dua petinju pressure fighter, Arthur Beterbiev dikabarkan akan menghadapi David Benavidez. Dimitri Bivol memang dikenal selalu mengulur-ulur waktu untuk melawan Arthur Beterbiev. Setelah Beterbiev berumur 39 tahun, Bivol baru berani melawan Beterbiev, itu pun kalah. Beterbiev dan timnya langsung memberikan kesempatan untuk pertarungan ulang. Namun, ketika seharusnya terjadi negosiasi pertarungan ketiga, Bivol seakan menghilang tanpa informasi yang jelas. We tried to negotiate fight with Bivol now for months, and he just disappeared. Like he completely disappeared from negotiation right now, and we decided to go forward with Arthur. He's 40 years old. We don't want to wait on nobody. Was there any information as to why that position is held by Bivol? Was it an injury or a certain time when they wanted to fight, anything of that nature? No, it just like really disappeared from negotiation, and at one point there was no calling back, no information at all, and we just decided to go another direction. Dengan ketidakjelasan tersebut dan bersamaan dengan Beterbiev yang semakin menua, kini tim Beterbiev mengambil arah yang berbeda. David Benavidez, sang juara WBC kelas berat ringan saat ini, ada di depan mata, siap meladeni tantangan Pak Tua Beterbiev. Namun sebelum itu, keduanya masih harus menyelesaikan pertarungan masing-masing pada 23 November 2025 di Riyadh, Arab Saudi. David Benavidez, monster Meksiko, sang juara dunia WBC kelas berat ringan akan menghadapi pemukul keras asal Inggris Anthony Yarde. Ini merupakan tantangan berharga bagi David Benavidez, mengingat pertarungan melawan Yarde adalah pertarungan ketiga bagi David Benavidez di kelas berat ringan. Sebelumnya, Benavidez berhasil mengalahkan Alexander Gvozdyk yang sudah lama vakum dari pertarungan. Setelah itu, Benavidez mengalahkan David Morrell yang juga mantan petinju kelas menengah super. Pertarungan melawan Yarde menjadi tantangan sesungguhnya bagi Benavidez, meskipun Yarde bukanlah petinju level teratas, mengingat dia pernah kalah KO oleh Beterbiev dan Kovalev sebelumnya. Namun, Anthony Yarde merupakan petinju aktif saat ini. Anthony Yarde sendiri sudah pernah mengalami kekalahan KO oleh Kovalev pada tahun 2019. Ia diberikan kesempatan title shot kedua saat menghadapi Arthur Beterbiev, namun harus kembali menelan kekalahan KO di tahun 2023. Sejak saat itu, Yarde meraih 4 kemenangan beruntun. Kesempatan untuk meraih gelar pun kembali terbuka saat menghadapi David Benavidez. Namun, apakah kali ini akan bernasib sama? Yang pasti, keduanya adalah petarung pemukul keras dengan gaya yang menghibur. Menarik untuk dinantikan bagaimana pertarungan mereka nantinya. He knows I can hit. He can hit too. And in boxing, one punch can change a fight. And it's not like I'm just going in there swinging, trying to look for a lucky punch. I'm calculated as well. And I feel like the boxing fans are in for a very entertaining night of boxing. Yeah, I'm perfect with that. Like I said, I like to go to war too. I'm not going to back down from him. He's not going to back down from me. So let's have some fun. November 22nd, let's give the people what they want to see. Setelah Dimitri Bivol menghilang dari orbit negosiasi, Arthur Beterbiev dan timnya kini telah memilih arah yang berbeda. Targetnya adalah penguasa sabuk WBC kelas berat ringan David Benavidez. Akan tetapi sudah terlambat. Benavidez telah memiliki jadwal melawan Anthony Yarde. Karenanya, Beterbiev harus puas dengan pertarungan tune-up menghadapi Deon Nicholson dalam partai pembuka Ring 4 yang dipuncaki oleh David Benavidez versus Anthony Yarde. Deon Nicholson merupakan petinju berusia 35 tahun asal Amerika. Rekornya 22 kemenangan dan 1 kekalahan, di mana 18 kemenangan ia peroleh melalui KO. Nicholson bisa dibilang merupakan pemukul keras dengan rasio KO yang tinggi. Namun, Nicholson belum pernah menghadapi petinju level elit sepanjang karirnya. Meski begitu, bukan tidak mungkin Nicholson akan mengejutkan dunia. Akan tetapi, kemungkinannya cukup kecil. Di sisi lain, Beterbiev sudah tidak sabar untuk kembali merengkuh sabuk juara dunia kembali. Usianya mungkin sudah tua, namun semangat bertarungnya masih cukup tinggi.
Ya karena memang bertinju adalah pekerjaannya. Jadi apabila tidak bertinju, dia juga bingung mau ngapain. Apalagi usianya semakin menua. Jadi selama masih merasa mampu, Beterbiev ingin terus bertarung. How many more years left do we have with Beterbiev? How many more? We'll see, if everything going well, have good health. If I don't have Any some injuries? injuries, I want to continue because it's my job. If I stop, I have no job. Yeah. I need to do something. Mungkin jika sudah mengalami kekalahan brutal, barulah Beterbiev berhenti. Sudah jelas siapa yang menjadi favorit dalam pertarungan kali ini. Beterbiev diprediksi bakal menang mudah. Namun tidak mengejutkan jika nanti performanya tidak begitu maksimal mengingat usianya. Akan lebih menyenangkan andai kata Arthur Beterbiev versus David Benavides menjadi partai puncak Ring 4 di Riyadh, Arab Saudi. Pertarungan ini akan lebih menarik bagi para fans tinju. Anthony Yarde disingkirkan dan diganti oleh Arthur Beterbiev untuk menghadapi David Benavides, di mana Beterbiev tidak terlalu bertambah tua. Namun sayangnya, kemungkinan tersebut disangkal oleh Turki Al-Alshik. Ya, kontrak adalah kontrak. Yarde sudah terlebih dahulu resmi menjadi penantang bagi David Benavides. Namun, arahnya tetap jelas bahwa kemungkinan besar Arthur Beterbiev menghadapi David Benavides akan terjadi pada paruh awal tahun 2026. Petinju muda yang berada dalam masa prima sebagai seorang monster yang melumat lawan, menghadapi singa tua, veteran pemukul keras Arthur Beterbiev. Tanpa memikirkan siapa yang keluar sebagai pemenang, pertarungan antara Arthur Beterbiev versus David Benavides akan menarik minat banyak perhatian penggemar tinju dari seluruh dunia. Pertarungan klasik antara dua pemukul keras. Semoga keduanya bisa mendapatkan kemenangan sempurna dalam pertarungan mereka masing-masing pada tanggal 23 November waktu Indonesia nanti. Sehingga skenario ini bisa terjadi tanpa suatu halangan. Lupakan Dmitry Bivol, petarung sebenarnya akan saling berhadapan. David Benavides versus Arthur Beterbiev. Siapakah yang akan menang?